Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di kelas prinsip-prinsip dasar akuntansi. Perkenalkan, saya Ibu Lutfia yang akan belajar bersama kalian nanti selama 1 semester ke depan. Oke. Jadi di mata kuliah prinsip-prinsip dasar akuntansi ini nanti yang akan kita pelajari dari membuat jurnal, laporan keuangan, lalu sampai kita nantinya akan membuat proses penyesuaian tentunya, jurnal penutup gitu ya. Dan juga yang akan kita pelajari adalah dua macam perusahaan. Yang pertama ada perusahaan jasa dan selanjutnya ada perusahaan dagang. Nah, sebelum UTS kita akan fokus ke perusahaan jasa, nanti setelah UTS kita akan belajar tentang perusahaan dagang. Begitu ya. Nah, di awal ini Ibu akan jelaskan apa itu pengantar akuntansi ya. Baik berupa pengertiannya apa, kemudian perusahaan itu seperti apa, bentuknya perusahaan seperti apa, kemudian profesi dari akuntansi itu apa aja, persamaan akuntansi, dan laporan keuangan sekilas. Baik, oke, langsung saja. Jadi pengertian akuntansi itu adalah suatu sistem informasi yang terdiri atas proses identifikasi, pencatatan, dan mengkomunikasikan transaksi ekonomi suatu entitas bisnis untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, dalam pengertian akuntansi, dia mengandung 4 faktor. Yang pertama ada input, proses, output, dan pengguna informasi keuangan. Nah, proses identifikasi, apa yang diidentifikasi? Yang diidentifikasi adalah transaksi yang dimiliki oleh perusahaannya. Kemudian transaksi-transaksi tersebut akan kita jurnal, selanjutnya kita kelompokkan ke dalam masing-masing akun hingga nantinya hasil akhirnya akan berupa laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu sendiri yang akan jadi informasi yang penting ya, yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan keuangan perusahaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, entah itu pihak internal maupun eksternal entitas bisnisnya. Nah, jadi pihak internal siapa saja? Pihak internal adalah pihak internal entitas bisnisnya. Contohnya adalah CEO-nya, manajer keuangannya, karyawan-karyawannya. Nah, kalau eksternal itu di luar lingkup entitas bisnisnya. Contohnya adalah pemerintah, kemudian perusahaan-perusahaan lain yang akan kemudian mempertimbangkan apakah mereka akan menaruh sahamnya ke kita dan lain-lain begitu ya. Oke, jadi akuntansi tersebut ada proses input, kemudian proses, output, dan pengguna informasi keuangan. Nah, input itu apa? Input itu adalah dimulai dari transaksi tadi ya. Ada bukti transaksi, kemudian dari bukti transaksi tersebut dapat dicatat dan dibukukan. Nah, kalau proses, kemudian setelah kita identifikasi transaksi-transaksinya, kita golongkan transaksinya. Nah, setelah itu kita catat nanti ke dalam jurnal. Nah, jurnal itu apa? Jurnal itu adalah suatu pernyataan yang menunjukkan akun apa yang akan kita debit, nah akun apa yang akan kita kreditkan itu sesuai dengan jumlahnya itu ya. Nah, selanjutnya ada output. Output itu apa? Output itu adalah keluaran ya. Jadi berupa apa gitu ya. Output itu nanti output yang akan kita hasilkan adalah laporan keuangan itu sendiri. Kemudian
pengguna informasi keuangan maksudnya di sini adalah si pihak-pihak yang berkepentingan tadi ya, baik itu internal dan eksternal yang tadi. Oke, selanjutnya entitas bisnis. Nah, entitas bisnis disebut juga dengan perusahaan. Nah, apa itu perusahaan? Perusahaan adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara tertentu dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Nah, kalau secara operasional perusahaan itu kita bisa definisikan dengan suatu unit organisasi yang melaksanakan kegiatan atau pekerjaan dengan cara mengolah sumber daya kita input tadi seperti modal dan tenaga kerja, kemudian untuk diproses menjadi barang atau jasa. Oke, jadi kalau setelah kita belajar tentang pengertian apa itu perusahaan, nanti akan ada yang tanya, apakah ada perusahaan yang tidak kemudian fokusnya untuk mencari keuntungan? Ada, disebut juga dengan nirlaba ya, biasanya dia bukan tujuan untuk non profit. Contohnya organisasi nirlaba, perusahaan nirlaba atau dia tidak berfokus pada keuntungan semata adalah perusahaan-perusahaan misalnya rumah sakit atau lembaga bantuan masyarakat yang berfokus pada keagamaan, sosial, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis perusahaan. Jenis-jenis perusahaan itu sendiri ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan jasa berarti perusahaan tersebut hanya menghasilkan services atau jasa kepada konsumennya. Tidak ada pembelian barang, tidak ada persediaan, dan tidak ada penjualan. Nah, kalau perusahaan dagang adalah perusahaan di mana perusahaan tersebut membeli barang, kemudian menjualnya kembali ke konsumen. Kalau perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang melakukan produksi di sana. Ada input, pembelian bahan baku, kemudian dia proses, dia buat, dia produksi hingga menjadi barang jadi. Itu perusahaan manufaktur. Selanjutnya ada bentuk perusahaan. Nah, bentuk perusahaan itu meliputi yang pertama ada perusahaan perorangan. Jadi perusahaan perorangan itu dia adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang gitu ya, individual. Biasanya dia itu perusahaan yang turun temurun, maksudnya adalah perusahaan keluarga gitu ya. Nanti misalnya sekarang dipegang oleh kakeknya, kemudian 10 tahun kemudian dipegang oleh anaknya, 10 tahun kemudian dipegang oleh cicitnya gitu. Nah, jadi yang megang hanya satu orang gitu ya. Nah, biasanya skalanya ini, skala perusahaan ini adalah kecil. Contohnya apa? Contohnya adalah misal toko kelontong gitu ya, pedagang kaki lima, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada persekutuan. Persekutuan itu adalah perusahaan yang didirikan 2 orang atau lebih. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah firma. Firma CV. Nah, kalau contohnya firma itu biasanya berupa usaha jasa. Misal seperti KAP ya, kantor akuntan publik, konsultan pajak, pengacara. Nah, kalau CV itu dia juga dimiliki 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Tapi misal 2 orang tersebut yang satu aktif mengelola perusahaan, yang lainnya dia hanya misal menyetor modalnya atau dia ada di balik layar gitu ya. Nah, selanjutnya ada perusahaan perseroan. Kalau perusahaan perseroan ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih dan struktur modalnya terbagi atas saham-saham gitu.
Nah, biasanya ini skalanya sudah besar gitu. Selanjutnya ada akuntansi sebagai profesi. Jadi seperti yang telah kita ketahui ya, profesi akuntansi itu sangat-sangat bermanfaat bagi kita gitu ya. Nah, contohnya adalah akuntan publik, akuntan swasta atau perusahaan, dan akuntan pemerintah itu sendiri. Akuntan pemerintah contohnya adalah LKPP. Akuntan publik itu biasanya apa ya contohnya, IAI itu ya, Ikatan Akuntan Indonesia. Kalau akuntan swasta misalnya adalah akuntan swasta itu DDTC gitu ya, dia yang berupa teks juga sih kalau DDTC, sama aja kayak PwC kayak gitu-gitu. Nah, dia berfokus untuk perusahaan-perusahaan swasta gitu ya, dalam menyelesaikan penyusunan laporan keuangan dan lain-lain. Oke, selanjutnya persamaan akuntansi. Nah, biasanya persamaan akuntansi ini sudah kita minimal kita tahu ya. Persamaan akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Kalau dulu kita ngomongnya harta sama dengan utang ditambah modal gitu ya. Nah, oke, jadi apa sih aset itu? Nah, aset itu adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan dan digunakan untuk kegiatan produksi, konsumsi, dan pertukaran. Nah, kepemilikan aset ini dimaksudkan untuk menyediakan jasa atau manfaat berupa aliran kas masuk. Gitu ya. Nah, selanjutnya kenaikan dalam aset disebabkan adanya pembelian, penurunan aset disebabkan oleh adanya penjualan, dan aset terdiri atas aset lancar dan aset tetap. Oke, jadi aset itu sendiri ibarat adalah harta yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Berupa banyak, berupa apa aja, ada aset lancar dan aset tetap. Aset lancar misalnya ada kas, aset tetap ini berupa gedung, tanah, dan lain-lain. Nah, ini pengertiannya aja. Jadi liabilitas itu mencerminkan kewajiban atau hutang perusahaan yang timbul akibat transaksi di masa lalu tentunya, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya perusahaan. Jadi hutang atau kewajiban ini timbul kalau kita, misal perusahaan kita itu punya hutang ya, misalnya kalau kita melakukan pembelian secara kredit ya, pembelian barang dagang dari supplier. Nah, kita nggak langsung bayar nih. Nah, itu termasuk adalah hutang dagang atau liabilitas. Sedangkan kenaikan kewajiban atau kenaikan hutang disebabkan oleh adanya pembelian secara kredit tadi ya, atau penundaan pembayaran tagihan. Penurunan kewajiban disebabkan oleh adanya pembayaran hutang, begitu sebaliknya ya. Jadi kalau kewajiban bertambah berarti kita pembelian kredit kita juga bertambah, penundaan pembayaran tagihan kita juga bertambah. Tapi kalau hutang kita berkurang itu disebabkan oleh saat kita membayar hutang tentunya. Ekuitas adalah hak pemilik, biasanya kalau kita ibaratkan dengan modal ya. Nah, merupakan selisih dari aset dikurangi liabilitas. Ekuitas ini bisa kita hitung dengan aset dikurangi oleh liabilitas. Kenaikan dalam ekuitas disebabkan oleh tentunya yang pertama ada setoran modal dari pemilik dan penerimaan pendapatan. Kalau penurunannya disebabkan oleh pengambilan uang tunai pemilik dan beban. Contohnya, jika aset yang dimiliki perusahaan sejumlah 50 juta dan liabilitas sebesar 20 juta, maka ekuitas pemilik sama dengan 30 juta.
Nah, kalau kita bikin persamaan, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, ekuitas bisa kita juga hitung dengan aset dikurangi liabilitas. Nah, kalau kita punya ekuitas atau modal 30 juta dan kita punya aset 50 juta, maka liabilitas kita adalah 20 juta. Ini adalah persamaan yang pasti ya. Oke. Transaksi bisnis. Jadi kita langsung ke contohnya dari persamaan akuntansi tersebut. Contohnya, Tuan Indra, pemilik Uninda Express, membuka rekening di bank dengan setoran awal Rp50.000 atas nama Uninda Express. Nah, kalau ada transaksi seperti ini, berarti Tuan Indra ini adalah pemilik perusahaan yang namanya Uninda Express. Nah, dia membuka rekening di bank yang atas nama Uninda Express adalah 50.000. Berarti 50.000 ini menjadi modal untuk Uninda Express. Catatnya gimana? Catatnya adalah ada kas masuk bagi perusahaan 50.000, kemudian ekuitas atau modalnya juga bertambah sebesar 50.000. Maka dengan persamaan ini maka akan balance gitu ya, antara aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nggak boleh selisih ya. Jadi asetnya 50.000, kemudian modalnya adalah 50.000 gitu. Transaksi kedua, Unindra Express membeli bahan habis pakai secara kredit sebesar 1.500. Oke. Jadi kita catat saldo tadi ya, kita punya kas masuk 50.000. Jadi di tanggal 2 di transaksi yang kedua ada Unindra Express ini membeli bahan habis pakai. Berarti kalau kita membeli bahan habis pakai, maka ada kas keluar atau uang kita keluarkan gitu ya, sebesar 1.500. Oke, jadi bahan habis pakai kita bertambah 1.500. Nah, karena kita belinya secara kredit, maka kita punya utang 1.500. Nah, kalau kita samain, maka aset ini jumlahnya harus sama dengan liabilitas plus ekuitas. Kita jumlah ya, 50.000 ditambah 1.500 adalah 51.500. Liabilitas dan ekuitas sama 51.500, berarti sudah benar. Selanjutnya transaksi yang ketiga, ada Unindra Express membeli secara tunai sebidang tanah di pusat kota sebesar 10.000. Oke, jadi kalau ada transaksi seperti ini, kita beli secara tunai berarti uang kita keluar atau uang kita bayarkan ya, uang kita berkurang. Dan sebidang tanah berarti kita mendapat tanah. Jadi ada penambahan tanah sebesar 10.000 juga. Oke, jadi kita tulis ada uang keluar 10.000, tanah bertambah 10.000. Oke, jadi saldo akhir kita, kasnya kita kurangi jadi 40.000, bahan habis pakainya tetap, tanahnya jadi bertambah ya 10.000 rupiah, utang usaha dan modal tetap karena nggak ada hubungannya. Oke, selanjutnya transaksi yang keempat, Unindra Express menerima uang tunai dari konsumen hasil dari jasa pengiriman sebesar 18.500. Uang tunai yang diterima perusahaan tersebut disebut pendapatan usaha. Oke, jadi kalau kita si perusahaan Unindra Express ini menerima uang tunai, jadi ada uang masuk nih dari customer, dari konsumen, dan berapa nih, 18.500. Jadi ada uang masuk 18.500, kemudian kita masukkan, kalau di bagian aset ini sudah bertambah, maka biar balance, maka liabilitas dan ekuitas ini harus bertambah juga dong, gitu ya. Jadi kita tambahkan dengan kita bikin kolom baru, pendapatan usaha, pendapatan jasa bisa.
pendapatan jasa sebesar 18.500. Di balance ya, ada di aset bertambah 18.500 dan di liabilitas dan ekuitas ini bertambah 18.500. Oke, jadi transaksi yang kelima, pada bulan ini Unindra Express membayar beban usaha sebagai berikut. Gaji karyawan 1.750, sewa kantor 1.500, beban listrik 1.250, dan beban lain-lain adalah 500. Oke, jadi kalau ada transaksi seperti ini, maka berarti Unindra Express ini mengeluarkan uang sejumlah 1.750, 1.500 dan 1.250. Oke, jadi di transaksi yang kelima ada uang keluar 5.000. Ini ditambahkan semua ya. 5.000, kemudian karena biar balance, maka di sisi kanan kita juga harus tambahkan juga masing-masing bebannya. Kita bikin kolom baru, beban usaha, ada beban gaji, beban sewa, beban listrik, dan beban lain-lain. Jadi jumlahnya tetap balance. Transaksi yang keenam, pada pertengahan bulan, Unindra Express memenuhi janjinya untuk mencicil utang usaha kepada rekanan sebesar Rp1.000. Kalau ada seperti ini berarti kita mengeluarkan uang sebesar 1.000 dan utang kita berkurang juga sebesar 1.000. Oke, jadi kita tulis ada uang keluar 1.000, ada utang usaha berkurang 1.000. Jumlahnya pasti balance juga karena kita samain ya, tadi aset juga berkurang dan pihak sebelah kanan ini juga berkurang. Transaksi yang ketujuh, Unindra Express melakukan pemeriksaan fisik pada akhir bulan untuk menilai bahan habis pakai yang masih tersisa. Setelah dilakukan perhitungan, sisa bahan habis pakai tersebut adalah 600. Oke, jadi bahan habis pakai yang telah kita beli di awal tadi 1.500, tinggal 600. Berarti berapa dong yang sudah habis gitu ya. Jadi 1.500 dikurangi 600 adalah 900. 900 yang habis kita masukkan ke dalam kolom ya, kolom bahan habis pakai. Dalam kurung ini maksudnya adalah dia berkurang. Kalau nggak dalam kurung berarti dia bertambah. Kita kurungin. Jadi 1.500 dikurangi 900 ketemu 600 ya. Begitu juga di si beban-beban ini tadi, bebannya juga berkurang ya. Juga bertambah. Beban habis pakai, beban bertambah di sebelah kredit. Di sebelah debit. Jadi 900. Tuh. Selanjutnya, Tuan Indra, pemilik Unindra Express, melakukan penarikan tunai sebesar 5.000 untuk keperluan pribadi. Nah, jadi si Tuan Indra, pemilik Unindra Express, dia karena ini anggap aja ini perusahaan perorangan gitu ya. Dia menarik uang tunai 5.000, maka kas berkurang 5.000 dan prive ini juga berkurang 5.000. Ya, balance lagi. Jadi kalau intinya dalam persamaan ini, kalau ada di sisi kiri ini bertambah, maka di sebelah kanan ini juga harus bertambah juga. Oke, ini jadi rangkumannya yang telah kita hitung tadi dari transaksi 1 sampai transaksi 8. Ya, silahkan dilihat. Jumlahnya harus balance semuanya. Oke, jadi ini kesimpulannya, pengaruh dari setiap transaksi menyebabkan bertambah atau berkurang satu atau lebih komponen dalam persamaan akuntansi.
Saldo akhir pada kedua sisi persamaan nilainya akan selalu sama. Kalau beda berarti kita salah gitu dalam menganalisis transaksinya. Pada contoh kasus di atas, liabilitas timbul karena transaksi kredit, ada pembelian kredit. Ekuitas bertambah sebesar jumlah modal disetor oleh pemilik dan berkurang jika terjadi penarikan modal oleh pemilik. Selain itu, ekuitas bertambah karena pendapatan dan berkurang karena beban. Itu ya. Nah, selanjutnya ada laporan keuangan. Menurut PSAK 1 revisi tahun 2009, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Tujuannya apa? Untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Ya, sangat berguna ya, karena ini adalah hasil akhir dari proses akuntansi laporan keuangan ini ya. Selanjutnya, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi berapa asetnya, kemudian liabilitasnya, ekuitas, pendapatan, beban, termasuk berapa sih keuntungan atau bahkan kerugian perusahaan tersebut, dan kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. Laporan yang diterbitkan, laporan keuangan ini berupa apa aja? Yang pertama adalah laba rugi, yang hasil akhirnya adalah mengetahui apakah perusahaan tersebut dalam kondisi laba atau rugi. Laporan perubahan ekuitas, modalnya bertambah berapa atau berkurang berapa. Neraca, dia posisi keuangannya ya, ada di aset tadi, ada persamaan akuntansi maksudnya neraca ini menggambarkan aset dan liabilitas dan ekuitas. Selanjutnya ada laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan tersebut. Nah, ini contohnya laporan laba rugi. Dia dicari atau dihitung dengan pendapatan, kita kurangi dengan seluruh beban, ketemu laba ataukah rugi. Nah, kalau contohnya ini adalah laba karena pendapatannya lebih besar daripada bebannya. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Modal Tuan Indra 1 Desember, kemudian laba ditambah laba bersih dikurangi prive tadi. Nah, selanjutnya ketemu penambahan modalnya, baru ditambahkan modal akhirnya ketemu sekian. Selanjutnya ada neraca. Neraca ini menggambarkan berapa asetnya, kemudian liabilitas dan ekuitasnya. Laporan arus kas seperti ini ya, kita berapa sih kas diterima dari konsumen, kemudian pembayaran beban dan pembayaran kepada krediturnya berapa, dan lain-lain. Kita hanya sekilas saja mengetahui. Yang penting pertemuan pertama ini adalah pengantar agar kalian tahu akuntansi itu seperti apa, kemudian bentuk perusahaan, jenis-jenis perusahaan, persamaan akuntansi, dan laporan keuangan ini gambarannya seperti apa. Nah, nanti lebih jelas kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke ya. Jadi ini saja materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.